Oke, dua kabar yang cukup manjos. Nah, baru-baru ini Kemhan RI telah kedatangan tamu jauh nih bos, spesial yang bukan kaleng-kaleng, yaitu pemimpin alias chairman dari raksasa antariksa China. Jadi, bosnya roket, satelit, dan luar angkasa Tiongkok nih bos. Nah, lantas ada apakah gerangan tiba-tiba jauh-jauh mereka datang ke Indonesia? Apa yang dibahas? Perusahaan apakah itu? Dan kira-kira secanggih apakah teknologi yang mereka usung? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, PT PAL Indonesia kini ternyata sedang bersiap nih menerima kedatangan kapal Indo. Persiapannya pun bukan kaleng-kaleng bos, banyak fasilitas yang di-upgrade dan dibangun. Nah, lantas apa saja yang mereka siapkan dan kapankah datangnya? Apakah sudah bergerak ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi tanggal 23 April 2026 kemarin, Wakil Menteri Pertahanan kita Bapak Doni Hermawan Taufanto telah menerima tamu jauh yang tidak biasa nih bos. Bukan jenderal, bukan juga diplomat, tapi chairman dari dua perusahaan besar aerospace China, yaitu CGWIC dan Alit. Nama orangnya adalah Mr. Li Dong. Nah, ini kalau yang datang jauh-jauh dari Tiongkok, levelnya sudah chairman aerospace, jelas bukan sekedar mau silaturahmi doang nih, atau bukan mau makan kue keranjang ya kan? Tapi levelnya sudah ngobrolin masa depan pertahanan bos. Jadi admin kutip dari siaran pers Kemhan RI dan juga RRI. Dalam pertemuan itu, yang dibahas pun bukan kaleng-kaleng bos. Fokusnya langsung ke sistem pertahanan terintegrasi, kemudian teknologi kedirgantaraan, bahkan teknologi luar angkasa. Jadi ya, jelas nih bos, bau-baunya mengarah ke roket antariksa sampai satelit. Kita negara kepulauan dengan ribuan pulau. Kalau yang jaga cuma kapal patroli doang ya, ibarat jaga kompleks pakai senter HP. Makanya, solusi yang dibahas kali ini sistemik, yaitu menggabungkan udara, laut, dan juga orbit bos. Nah, kenapa perusahaan China ini jauh-jauh mau datang ke Wamenhan RI? Jawabannya jelas, karena Indonesia adalah pasar strategis plus partner potensial. Lokasi geografisnya super penting di Indo-Pasifik, bahkan dilewati garis khatulistiwa bos. Dan yang paling penting, Indonesia saat ini lagi memang serius membangun kemandirian pertahanannya. Sehingga jelas dikatakan juga bahwa ini bukan cuma rencana jual barang, tapi bakal masuk ke transfer teknologi, kolaborasi industri, bahkan kemungkinan membangun ekosistem pertahanan bareng. Dan disinilah Alit dan CGWIC masuk. Mereka bukan perusahaan biasa bos. Mereka adalah ujung tombak ekspor teknologi luar angkasa Tiongkok. Jadi kalau mereka datang ke Indonesia langsung ke Kemhan RI, artinya ada sesuatu yang ditawarkan. Dan jelas itu bukan sesuatu yang murah atau sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang, perusahaan seperti apakah ini sebenarnya? Seberapa canggih teknologi yang dibawa perusahaan Tiongkok ini dan apa yang bisa kita ambil dari mereka? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, sekarang kita ceki-ceki dulu apa itu CGWIC dan Alit. Nah, yang pertama CGWIC ini singkatan dari China Great Wall Industry Corporation. Mereka adalah wajah global industri luar angkasa Tiongkok bos. Mereka yang jualan satelit, jasa peluncuran, sampai kerjasama space ke seluruh dunia. Sementara Alit adalah Aerospace Long March International Trade Co. Ltd, perusahaan internasional milik Tiongkok yang bergerak di bidang perdagangan teknologi kedirgantaraan, kemudian ekspor sistem roket dan satelit, sampai dengan kerjasama proyek luar angkasa dengan negara lain bos. Jadi mereka Alit ini lebih ke otak bisnis dan integrator proyeknya yang menghubungkan teknologi Tiongkok dengan kebutuhan negara partner. Jadi simpelnya CGWIC itu adalah produsen dan operatornya, sedangkan Alit adalah deal maker plus project buildernya bos. Sedangkan Long March, dah kalian tahu sendirilah, ini nama roketnya bos. Mesinnya roket peluncur. Dan jangan salah, teknologi mereka ini pun bukan kaleng-kaleng.
Tiongkok sekarang sudah punya satelit pengintai resolusi tinggi, kemudian sistem navigasi sendiri setara GPS, kemudian mereka yang punya roket peluncur Long March yang sudah ratusan kali sukses bos. Bahkan kini mereka sudah punya stasiun luar angkasa sendiri. Jadi ya levelnya jelas udah spek dewa nih. Bandingkan dengan kita yang baru mungkin spek kroco bos di bidang ini. China di bidang antariksa bukan lagi negara berkembang tapi sudah jadi pemain inti di arena luar angkasa. Dan kalau Indonesia kerjasama maka potensinya besar banget nih bos. Apa yang bisa didapat yaitu mulai dari satelit pengawasan wilayah, bisa buat monitor laut, illegal fishing sampai pergerakan asing. Kemudian sistem komunikasi militer lebih aman, tidak tergantung pihak luar terutama geng barat. Lanjut ada early warning system, ini bisa mendeteksi ancaman dengan lebih cepat dari udara bahkan dari orbit. Kalian lihat contoh Iran, nah mereka bisa dapat koordinat akurat untuk kapal-kapal Amerika. Base-base-nya Amerika dari mana tuh? Kalau bukan dari satelitnya China dan juga Rusia. Dan yang paling penting, Indonesia bisa dapat transfer of teknologi bos. Sehingga di masa depan kita bisa belajar bikin sistem sendiri, naik kelas industri pertahanan, dan pelan-pelan mungkin bisa lepas dari ketergantungan. Dan jangan lupa karena ini teknologinya Tiongkok, langkah ini pasti dilihat oleh Mama Rika. Dan biasanya mereka ya tidak akan diam aja bos. Jadi Indonesia sekarang ada di posisi menarik nih, main di antara dua kekuatan besar. Sehingga harus pandai-pandai mengambil manfaat tanpa terjebak oleh salah satu kekuatan. Mantap, mantap, jos. Oke lanjut kabar kedua, jadi siap-siap Surabaya bakal kedatangan tamu raksasa dari Eropa nih bos. Bukan kapal biasa tapi kapal induk. Nah, admin pun gak ngarang-ngarang. Berdasarkan laporan dari RRI, kapal induk hibah dari Italia, Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada Oktober 2026. Bahkan ditargetkan sudah merapat sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026. Timingnya ya jelas ini bukan kebetulan bos, tapi langsung mau dipakai untuk simbol kekuatan. Nah yang menarik PT PAL pun kini lagi siap-siap nih. Nggak cuma nunggu doang, mereka kini dikabarkan langsung gaspol menyiapkan infrastrukturnya bos. Mulai dari mengupgrade dock space. Nah dock space ini maksudnya ruang atau kapasitas di galangan kapal dock untuk menampung kapal saat pekerjaan, entah itu diperbaiki, dirawat, atau bahkan dibangun kembali lah. Kemudian dikatakan PT PAL juga melakukan penyesuaian panjang galangan, yang jelas dipanjangin lagi nih bos. Bahkan sampai rencana membangun floating dock baru. Nah ini maksudnya adalah dock tempat perawatan kapal yang bisa mengapung di air, naik turun untuk bisa mengangkat kapal dari laut. Dan ini khusus untuk kapal induk nih bos. Jadi super besar. Menurut Laksda TNI Purnawiran AR Agustus Santoso, PT PAL bahkan sudah mengirim personelnya ke luar negeri buat belajar operasional dan pemeliharaan kapal ini bos. Artinya ini bukan sekedar dapat barang hibah tapi sekalian transfer ilmu. Paket lengkap. Saat ini PT PAL memang jadi galangan terbesar di Indonesia. Tapi dengan hadirnya Giuseppe Garibaldi maka ya standarnya jelas langsung naik kelas bos. Dari galangan nasional jadi calon pemain serius di level regional. Dan yang paling penting, semua ini bukan cuma soal kapal, ini soal kemandirian industri pertahanan kita bos. Mulai dari membangun kemampuan untuk merawat kapal induk sendiri tanpa tergantung luar negeri. Dan juga bisa jadi ini nggak cuma buat Garibaldi, tapi mungkin ya juga sekalian untuk membangun kapal induk yang baru bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.